Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, masih dalam lindungannya, dan tetap semangat ya. Walaupun sudah mulai bosan-bosan belajar di rumah dengan keadaan seperti ini, tetapi kita tetap semangat, tetap optimis. Semoga pandemi ini segera berakhir. Nah, untuk materi kali ini saya akan meneruskan materi yang sebelumnya, masih tentang transformasi geometri. Nah, kita akan belajar tentang rotasi. Apa itu rotasi dan kapan digunakan, seperti apa rotasi, nanti kita akan bahas di sini. Nah, oke, sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya adalah kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, supaya nanti kalian dipermudah dalam mengerjakan soal, dipermudah dalam belajar, dan dipermudah dalam menyerap ilmu. Ingat, menuntut ilmu adalah kewajiban ya, jadi jangan malas walaupun kondisi seperti ini. Ayo kita tetap semangat ya. Nah, ini ada ilustrasinya. Yang saya gambarkan adalah ilustrasi jam. Jadi kalau rotasi itu kepikirannya biasanya adalah jam, gambar jam. Nah, di sini yang akan saya tampilkan selain video jam atau setelah ini akan saya tampilkan sebuah video planet-planet tata surya. Bentuk sistem tata surya mirip sebuah piring terbalik. Benda-benda angkasa yang berputar mengelilingi matahari dalam orbit tertentu dinamai planet-planet. Hingga 23 Agustus 2006, ada 9 planet anggota sistem tata surya. Urutan planet-planet dari yang terdekat dengan matahari. 1. Merkurius. 2. Venus. 3. Bumi. 4. Mars. 5. Jupiter. 6. Saturnus. 7. Uranus. 8. Neptunus. 9. Pluto. Dari Merkurius hingga Neptunus memiliki jalur orbit yang jelas dan berputar mengelilingi matahari dalam bidang yang sama. Sementara itu, Pluto tidak berputar mengelilingi matahari pada bidang yang sama dengan 8 planet lainnya. Jalur orbit Pluto bersinggungan dengan jalur orbit Neptunus. Oke, setelah melihat ilustrasi baru saja tentang planet yang berputar mengelilingi matahari, maka nanti rotasi kurang lebih adalah suatu perputaran yang berkeliling. Jadi kalau tadi planet punya pusat, yaitu pusatnya matahari. Jadi nanti kalau rotasi itu memiliki yang namanya pusat. Oke, jadi pengertian dari rotasi adalah, nah ini ya, merupakan suatu putaran benda pada poros tetap. Jadi porosnya tetap. Kalau tadi planet itu porosnya di mataharinya, maka porosnya adalah selalu matahari. Nah, sedangkan ini contohnya adalah jam. Jam itu punya tengah-tengah, yaitu adalah porosnya tetap. Rotasi adalah transformasi yang memindahkan titik-titik dengan cara memutar titik sejauh alfa terhadap titik pusat tertentu. Jadi nanti ada titik pusat-pusat tertentu, memutarnya dengan menggunakan alfa. Nah, bentuk rotasi ini ada dua: rotasi terhadap titik pusat 0,0, rotasi terhadap titik pusat m,n. Kemudian komposisi rotasi juga terdapat dua, yaitu komposisi rotasi terhadap titik pusat 0,0, komposisi rotasi terhadap titik pusat m,n. Komposisi itu yang dimaksud adalah setelah diputar sebanyak alfa derajat, kemudian dilanjutkan oleh beta gitu, seperti itu ya. Rotasi terhadap pusat 0,0. Nah, ada dua. Jadi dalam rotasi itu nanti ada dua istilah. Yang pertama adalah berlawanan arah jarum jam, maka nanti sudutnya akan positif. Dan kemudian adalah searah jarum jam, maka sudutnya menjadi negatif. Diingat itu ya. Nah, secara umum rumusnya seperti ini. Untuk rotasi dengan pusat 0,0 itu adalah cos alfa minus sinus alfa sin alfa cos alfa dikali A kali B. Nah, rumusnya yang beberapa yang cepat adalah seperti ini. Jadi ada rotasi, bayangan, kemudian bentuk matriks. Ini adalah rumus yang paling cepat. Nah, lanjut ya. Rotasi terhadap pusat P, M, N masih sama, peraturannya masih sama, tapi yang berubah adalah
rumusnya kalau tadi hanya AB, sekarang ditambahi A minus M, B minus M, ditambah M, N. Itu saja penambahnya, jadi tidak terlalu banyak. Komposisi rotasi berada pusat 0, 0,0 dan dengan pusat A, B merupakan salah satu rotasi di mana setelah dirotasikan sejauh alfa, maka akan dirotasikan kembali sejauh beta. Jadi itu yang namanya komposisi rotasi. Secara umum seperti ini. Nah, itu rumusnya sama, bedanya tinggal tadi kalau sebelumnya alfa saja, sekarang alfa ditambah beta. Dalam menyelesaikan rotasi harus diingat sudut-sudut istimewa. Contohnya ini, salah satu contohnya ini. Nanti kamu bisa mencari di internet. Itu adalah contoh tabel sudut istimewa. Nah, untuk contoh soal, perhatikan, diketahui titik koordinat segitiga KLM dengan titik K minus 1, minus 2, L 4,-2, dan M 4,0. Tentukan bayangan segitiga tersebut jika dirotasikan 90 derajat berlawanan arah jarum jam, dirotasikan 90 derajat searah jarum jam, dirotasikan sebesar 120 derajat, kemudian dilanjutkan 60 derajat dan berlawanan arah jarum jam. Nah, itu soalnya akan saya bahas satu persatu. Ini adalah bekal ketika kamu nanti akan mengerjakan soal tentang rotasi. Nah, oke, kita bahas contoh soalnya ya. Tadi diketahui titik KLMN dirotasikan 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Oke, rumus umumnya ini ya. Menggunakan A aksen, A, B aksen, cos alfa minus sin alfa cos alfa kali A kali B. Dan sekarang untuk mempersingkat waktu, nanti kita akan mengerjakannya lebih cepat. Jika K min 1, min 2 dimisalkan A, B, L 4,2 minus 2 dimisalkan C, D, dan K 4,0 dimisalkan E, F. Maka ini ya. Nah, supaya ini mempercepat, karena di sini ada 3 titik, maka ini boleh kita tulis seperti ini. AB, CD, EF. Nah, ini langsung kita tulis. Tadi sudutnya berapa? 90 derajat. Kemudian ini sinusnya 90 derajat. Yang ini juga alfanya 90 derajat ya. Kita tulis semua alfanya. Kemudian ini adalah minus 1, bawahnya ke bawah ya, karena B-nya minus 2, kemudian C-nya 4, kemudian minus 2, D-nya 4,0. Nah, kita sudah mendapatkan ini. Sekarang kita akan mencari nilai dari cos 90 derajat. Cos 90 derajat itu 0. Sin, karena di sini ada negatifnya, maka ini bisa ditulis minus 1. Kemudian sin 90 1, cos 90 0. Ini kita tulis lagi. Saya copy aja ya, tercepat ya. Bisa copy. Ini saya copy seperti ini. Dan kita kalikan 0 kali minus 1 itu 0. Ditambah, kan baris kali kolom, min 1 dikali minus 2, tambah 2. Kemudian 1 kali minus 1 itu minus 1, ditambah 1 kali minus 2, berarti minus 2. Yang ini juga 1, 0 kali 4, 0, ditambah min 1 kali min 2, 2. Kemudian selanjutnya 1 kali 4 itu 4, ditambah 0 kali min 2, 0. Dan terakhir satu lagi, 0 kali 4, 0, min 1 kali 0, ditambah 0. Dan terakhir, 1 kali 4 itu 4, 0 jadi
4 ditambah 0. Hasilnya berapa? Nah, kita tulis di sini hasilnya 2, kemudian minus 3, kemudian 2, 4, 0, dan 4. Nah, ini contohnya cara menentukan titik ketika melalui atau telah dirotasikan 90 derajat berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, untuk soal selanjutnya yang B, masih sama dirotasikan 90 derajat, tetapi bedanya ini adalah searah jarum jam. Nah, karena searah jarum jam, maka sudutnya nanti akan menjadi minus 90 derajat. Oke, langsung ya, karena soalnya sama, jadi ini sudah saya masukkan minus 90 derajat. Ini juga minus 90 karena searah jarum jam. Maka ini kita masukkan semua. Cos 90 itu adalah 0, kemudian min tadi kan min 9 bensin 90 kan min 1, jadi ini jadi 1, kemudian ini jadi minus 1, dan yang terakhir ini adalah 0. Nah, untuk ininya saya copy lagi biar cepat, nah masih sama ya. Nah, oke, kita hitung. Saya masih sama, caranya masih sama, jadi kita bisa menghitung langsung 0 kali min 1, 0, 1, berarti ini hasilnya minus 2. Kemudian 0 kali 4, 0, 1 kali minus 2, hasilnya minus 2. Kemudian 1 kali 0, 4, 1, ini hasilnya 0. Min 1 kali min 1, 1 ditambah 0 kali min 2, 1. Min 1 kali 4 ditambah 0 kali minus 2 adalah minus 4. Kemudian min 1 kali 4 ditambah 0 kali 0, berarti ini juga minus 4. Saya akan menggunakan contoh soal yang komposisi ya, komposisi rotasi. Nah, ini jadi titik KLMN tadi dirotasikan 120 derajat, kemudian 60 derajat, dan rotasinya adalah semuanya berlawanan arah jarum jam. Jadi kalau nanti rotasinya bolak-balik ya nggak pernah, dirotasikannya itu sebesar 120 derajat, kemudian 60 derajat dan semuanya berlawanan arah jarum jam, maka oke, rumus umum kita tulis dulu seperti ini, alfa ditambah beta sin dan beta, maka ini bisa langsung dimasukkan 120 ditambah 60 itu sama dengan 180. Kemudian yang sin juga 120 tambah 60 adalah 180. Yang C juga sama, ini hasilnya adalah 180. Yang ini juga sama 180. Nah, ini tadi sudah ya yang ini. Sedangkan ini minus 1, kemudian minus 2, kemudian 4 sama minus 2, kemudian 4 sama 0. Nah, ini kita langsung bisa dimasukkan cos ini ke 180 sin, hapus saja, 180 itu sama dengan minus 1. Kemudian sin 180 0. Ini juga 0. Dan ini juga cos 180 adalah minus 1. Ininya masih sama. Jadi saya ambil saja yang ini. Dimasukkan. Nah, tinggal dikalikan. Min 1 kali min 1, 1 ditambah 0, 1.
min 1 kali 4, min 4 tambah 0 jadi minus 4. Min 1 kali 4 ditambah 0 ya, min 4. Bawahnya, selanjutnya 0 kali min 1 ditambah min 1 kali min 2, 2. 0 kali 4 ditambah min 1 kali min 2, 2. Kemudian 0 dikali 4 ditambah, ini tambah min 1 kali 0, 0. Jadi ini adalah hasilnya K, L, M, dan N. Bayangannya maksudnya ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah latihan soal transformasi adalah ini ya, rotasi sebesar 180 derajat dengan pusat 0,0 searah jarum jam, dan kemudian gambarlah satu saja bentuk bayangannya, itu satu ya, hanya satu dari semua soal yang ada. Dan kemudian terima kasih dan selamat belajar. Glory Fisika Smadana. Tetap semangat, tidak lupa tetap menjaga protokol kesehatan ketika berada di luar. Oke, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.